2024. 3. Menuntut pihak rektorat untuk melakukan revisi Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2020 tentang sistem penurunan dan pemalsuan. Peningkatan uang kuliah tunggal atau UKT beberapa bulan lalu membuat polemik di masyarakat, sehingga mahasiswa berdemonstrasi bahkan rata-rata mahasiswa tahun 2024 mengundurkan diri dari universitas yang sudah diterimanya karena keterbatasan biaya dan peningkatan uang kuliah tunggal secara tiba-tiba. Oleh karena itu, kami dari kelompok 1 mengangkat kasus mengenai kenaikan uang kuliah tunggal pada tahun 2024 dengan saya, Siroheti, sebagai pembicara, Azriansyah Ananda Harhab sebagai pewawancara narasumber yang pertama, Teguh Raja Imran sebagai pewawancara narasumber kedua, dan Ismi Zakia sebagai penyimpul. Dengan adanya masalah seperti ini, tentu saja mengubur keinginan anak bangsa, yaitu meraih cita-cita. Dalam sistem negara demokratis seperti Indonesia, pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, kenaikan UKT yang tidak terkelola dengan baik akan merugikan hak-hak kewarganegaraan, khususnya dalam hal hak atas pendidikan yang layak dan terjangkau. Mengenai hal ini sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 yang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pendidikan dasar secara gratis yang dilaksanakan oleh pemerintah. Meskipun demikian, bagi perguruan tinggi terutama negeri yang mengandalkan biaya operasional berupa UKT, kenaikan UKT dapat menimbulkan masalah bagi mahasiswa, sehingga membatasi akses bagi mahasiswa yang kurang mampu. Hal ini juga tertuang dalam pasal 27 ayat 1 bahwa negara menjamin kedudukan warganegaraan yang sama di mata hukum, dan juga mengenai hak pendidikan yang sama dan berkualitas. Jika kenaikan UKT lebih menguntungkan sebelah pihak, maka hal ini akan berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial dan ketidakadilan dalam akses pendidikan tinggi. Dalam menanggapi masalah ini, kami mewawancarai 2 orang mahasiswa, yaitu Muhammad Aldinata, seorang mahasiswa bukan penerima KIP, dan Nagafiana Manurung sebagai mahasiswa penerima KIP. Apakah UKT saudara berbanding seimbang dengan perekonomian keluarga Anda? Untuk UKT dengan perekonomian keluarga itu sangat tidak seimbang ya, karena bisa dibilang orang tua saya itu keduanya wira swasta, sedangkan UKT saya itu di atas UKT anak seorang PNS, jadi sangat tidak seimbang. Pernahkah Anda mengajukan pengurangan UKT? Coba ceritakan pengalaman Anda dan bagaimana tanggapan pihak kampus. Saya pernah mencoba melakukan pengurangan UKT ke kampus, dan jawaban pihak kampus sangat mengecewakan, di mana jawabannya ada berupa orang tua harus meninggal, orang tua turun jabatan, atau hal-hal lainnya yang merugikan pada keluarga. Apa harapan Anda terhadap tingginya UKT untuk calon mahasiswa baru nanti? Untuk calon mahasiswa baru, harapan saya UKT untuk lebih diturunkan lagi, dan untuk kita itu bisa diajukan lagi dan lebih lebih dikonfirmasi untuk pengurangan UKT-nya. Dan untuk peninjauan KIP untuk beasiswa yang kurang mampu, itu sangat disayangkan sekali. Banyak di antara mereka yang mendapat KIP sedangkan kebutuhan ekonominya itu sangat berlebih. Perkenalkan, nama saya Mildeviana Manurung. Saya berasal dari Universitas Syahkuala dari Fakultas Keperawatan, jurusannya Ilmu Keperawatan, angkatan 2023. Saya merupakan salah satu penerima beasiswa KIP kuliah. Pendapat saudara mengenai kebijakan kenaikan UKT yang diterapkan oleh universitas, sama bagaimana pengaruh kenaikan UKT ini mempengaruhi mahasiswa baik dari segi keuangan maupun kehidupan sehari-hari? Saya nggak bisa memberikan pendapat karena saya sendiri kan bebas UKT, jadi kurang tahu juga. Kalau menurut saya terkait kenaikan UKT tersebut, pendapat saya tentunya pasti bakalan berdampak kepada mahasiswa, apalagi untuk mereka yang dari segi ekonominya kurang. Ini saudara belum pernah mengalami namanya kenaikan UKT karena saudara merupakan salah satu dari penerima KIP, ya kan? Jadi
apakah ada dari teman-teman saudara yang mengalami kesulitan dalam membayar UKT karena kenaikan UKT ini? Tentu aja ada, karena teman di fakultas ada yang yatim piatu, jadi kesusahan juga. Terus dia untuk membayar biaya kuliah dan biaya hidupnya dia kerja part time, jadi mereka mengalami kesulitan sih. Apa sih pendapat saudara mengenai pernyataan dari Nadiem Makarim, Menteri terdahulu yang menjabat sebagai Mendikbudristek Republik Indonesia, terkait pernyataannya yang mengatakan bahwasanya melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi merupakan kebutuhan tersier dan tidak wajib? Menurut saya memang betul nggak wajib. Cuman kalau selagi mampu kenapa enggak? Karena kan di kuliah kita bisa mendapatkan ilmu lebih yang nggak kita dapat dari pendidikan sebelumnya. Sekian. Harapannya untuk terkait kenaikan UKT ini semoga bisa segera diturunkan dan disesuaikan dengan keadaan mahasiswa yang ada. Dari hasil wawancara tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, kenaikan UKT tidak sebanding dengan pendapatan mahasiswa. Yang kedua, pemerintah sudah mengeluarkan upaya adanya beasiswa KIPK, namun dalam pelaksanaan tidak sesuai aturan. Yang ketiga, berdasarkan pendapat Bapak Menteri Nadiem Makarim, kuliah merupakan kebutuhan tersier. Memang betul, namun dengan kita berkuliah, kita dapat mendapatkan ilmu yang lebih spesifik dan mendapatkan relasi yang lebih luas. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan visi Indonesia, yaitu Indonesia Emas 2045. Dengan berkuliah, kita akan mendapatkan ilmu yang lebih dan membuat langkahnya semakin mudah.